2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera. Bapak dan Ibu, kenalkan nama saya Nova Juliantini. Kali ini saya akan menjadi pembahas tentang modul 4 yaitu PPKS dan PSKS. Sebelumnya, ya Bapak dan Ibu, masih pagi nih, semangat ya. Kita ulang lagi pembelajaran sebelumnya ke modul 1, 2, dan 3. Ada yang masih ingat Bapak dan Ibu? Ya, silakan Bu Ani. Untuk modul 1 tentang apa? Iya benar, perencanaan dan pengembangan Puskesos LRT. Yang modul 2 silakan Pak Budi. Oh iya benar, tentang penyelenggaraan Puskesos SLRT. Sedangkan yang 3 ya Bu Ami. Oh Bu Ami, iya benar Bu Ami, silakan. Oh tentang layanan Puskesos dan SLRT. Ya, yang keempat ini kita akan membahas tentang PPKS dan PSKS. Kali ini Bapak dan Ibu diharapkan mampu mengetahui dan memahami tentang masalah sosial, baik dari pengertiannya, dari faktor pembentuknya, dan jenis masalah sosial sendiri. Yang kedua tentang PPKS, baik dari pengertiannya dan kriterianya, baik dan jenisnya. Sedangkan yang ketiga itu tentang PSKS, baik dari pengertiannya dan kriteria. Dan keempat tentang LKS. Kali ini pertama saya akan bahas tentang masalah sosial. Ya, masalah sosial sendiri. Masalah, kita tahu masalah baik dari masalah itu antara realita dan harapan itu berbanding kebalik. Dan masalah sosial itu diartikan sebagai kesenjangan antara situasi yang ada, itu yang saya ini adalah kondisi yang tidak mengenakan dengan situasi seharusnya. Masalah sosial ini ada kriteria, karakteristiknya, baik dari dialami sejumlah orang, adanya interaktif dengan masa lain, tidak berpikir sendiri, masalah tersebut ada konsensus atau kesepakatan bahwa situasi tersebut adalah memerlukan pemecahan masalah yang secara kolektif. Ya, faktor pembentuk masalah ini ada dua, baik internal maupun eksternal. Dari internal ini kita dari kemampuan ekonomi, catatan disabilitas ataupun gangguan jiwa. Sedangkan faktor pembentuk masalah sosial eksternal itu ada baik dari keluarga, sekolah, lingkungan tetangga, lingkungan kerja, lingkungan masyarakat dan sebagainya. Sedangkan dari jenis masalah sosial dibagi menjadi dua, itu ada masalah konvensional dan kontemporer. Masalah konvensional sendiri itu adalah dari masalah sosial tersebut tidak terpengaruh oleh kemajuan teknologi atau perubahan masyarakat. Sedangkan kalau kontemporer adalah dengan akibat dampak pembangunan atau kebijakan politik. Dari konvensional sendiri, kita udah sering menemui di lingkungan kehidupan kita nyata-nyata sehari-hari, baik dari kemiskinan, dari wanita rawat sosial ekonomi, keluarga rumah tangga tidak layak huni, ketelantaran, keterpencilan, cacatan atau ketunaan sosial baik maupun korban bencana lainnya. Sedangkan kalau kontemporer itu bisa dari korban kerusuhan sosial, korban tindak kekerasan, anak jalanan, korban penyalahgunaan nafsa, bahkan dengan HIV dan AIDS. Dan setelah mengetahui jenis-jenis sosial itu, kita akan mengetahui secara detail. Contohnya itu siapa sih sebenarnya PPKS itu sendiri? Ya, PPKS sendiri adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan atau masyarakat yang karena suatu hambatannya, kesulitan atau gangguan tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya sehingga tidak dapat terpenuhi kebutuhan hidupnya baik jasmani, rohani maupun sosial secara memadai atau wajar. Dengan secara jenisnya ada 26 jenis PPKS. Mungkin banyak Bapak dan Ibu bisa menyebutkan salah satunya. Oke, banyak. Oh iya benar, banyak sekali. Ada mungkin secara kolektif kita hanya mengetahui berapa, sedangkan secara di ini kita diatur dalam 26 jenis PPKS, yaitu adalah 1. Anak balita telantar, anak yang memerlukan perlindungan khusus, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dengan disabilitas, anak menjadi korban tindak kekerasan, anak lantar, anak jalanan, lanjut usia telantar, penyandang disabilitas, tunasusila, gelandangan, pengemis, pemulung, kelompok minoritas, bekas warga binaan lapas, orang dengan HIV dan AIDS, korban penyalahgunaan nafsa, korban tindak kekerasan, korban trafficking,
korban bencana alam, korban bencana sosial, komunitas hal terpencil, pekerja migran bermasalah sosial, perempuan rawan sosial ekonomi, fakir miskin, keluarga bermasalah sosial, psikologi. Wah, banyak sekali ya Bapak dan Ibu. Ya mau ini adalah menjadi sasaran dari puskesmas SRT. Mereka ini yang memerlukan bantuan kita semua untuk menjadi mereka untuk keluar dari ketidakmampuan mereka. Ya, selanjutnya untuk kita akan bahas tentang PSKS. PSKS sendiri adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan masyarakat yang dapat berperan serta dalam mencegah, ciptakan, dukung, dan memperkuat penyelenggaraan kesehatan sosial. Dari PSKS sendiri kita ada 12 jenis PSKS, dan PSKS ini sendiri adalah orang-orang yang akan membantu pemerintah baik pusat dan daerah yang akan membantu teman-teman atau orang PPKS ini untuk keluar dan memerlukan bantuan mereka semua. Dan PSKS ini ada 12 jenis yang seperti saya bilang sebelumnya. Ada pekerja sosial profesional, baik dari Peksos baik Peksos yang berstatus ASN ataupun Peksos yang berstatus yang di bawah pemerintah pusat atau pemerintah Pemda atau Peksos lainnya. Ada pekerja sosial masyarakat, ada Tagana, Taruna Siaga Bencana, ada lembaga kesejahteraan sosial atau LKS, ada Karang Taruna, ada lembaga konsultasi kesejahteraan keluarga atau LK3, keluarga pionir, wanita pemimpin kesejahteraan sosial, dunia usaha, wahana kesejahteraan sosial keluarga berbasis masyarakat atau WKSBM, Dinas Sosial, dan tenaga kesejahteraan sosial kecamatan atau TKSK. Dan mereka ini yang bantu kita semua untuk mencoba membantu teman-teman dari PKS untuk keluar dari masalah mereka, untuk mereka bisa mandiri. Dan PSKS ini jadi teman kita, rangkulan kita untuk menjadi memperbaiki manajemen puskesmas dan SLRT. Dan berikutnya kita akan bahas tentang LKS. Apa itu LKS? LKS sendiri adalah lembaga kesejahteraan sosial atau organisasi sosial yang melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang dibentuk oleh masyarakat. Salah satu rujukan yang dapat dilakukan SDM SRT adalah LKS. LKS sendiri itu baik dari lingkup pusat, provinsi, kabupaten, kota, atau desa dan kelurahan. Dari lingkup pusat ini biasanya di bawah Kementerian Sosial, itu dari balai-balai yang bisa ada, dari balai rehabilitasi itu yang paling atas. Dan sebelum itu di tingkat provinsi kita ada panti, mungkin di kabupaten kota juga ada panti kota, dan di masyarakat sendiri juga ada yayasan-yayasan yang akan membantu dalam penyelenggaraan sosial. Oke, segitu aja penjelasan kali ini ya Bapak dan Ibu, semoga bisa bermanfaat. Penjelasan kali ini bisa memahami yang menjadi sasaran dari penyelenggaraan puskesmas dan SLRT. Dan dari memahami ini sendiri kita bisa lihat, oh ternyata mereka ini yang memerlukan bantuan kesejahteraan sosial dari kita semua. Ya, sekian penyampaian dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.